Ya tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap Ini kencangin. terlalu tebal. Mudah-mudahan tidak natagi sebentar ke siang. Mudah-mudahan tidak natagi. Waktu saya cuma sampai jam 10 ya, Dek. Siap Gurunda, siap. Iya. Jangan terlalu ini, kalau dia melebar dari Yohanes tadi itu langsung di-cut lagi langsung. Siap Kanda, siap. Tadi ini kukira Yohanes 10:30 Kanda. Yohanes 10:30. Ya, yang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu kan. Bukan. Yohanes 5:30, Yohanes setengah 6. Oh, iya. Kukira itu tadi, berani kali dia bawa tema ini. Ternyata bukan. Gitu ya. Temanya Yohanes 20 kan ya. 28. Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata dia harus dibujuk bapak ini. Dibujuk dengan Romai Piko. Iya kan ya? Benar kan? Iya, baca doa dulu itu Kanda. Dia masih baca doanya. Jangan sampai kalah katanya sebentar. Jadi baca doa dulu. Oke. Oke, yuk. Iya. Terima kasih ya atas undangannya di malam hari ini. Saya artinya senang juga bisa kembali bertemu dengan Pak Suma ini ya. Ini debat kita yang kedua kalau saya tidak salah ingat ya. Yang ketiga. Sehat? Oh, yang ketiga. Oke. Sehat. Sehat. Oke. Pak Suma, saya punya satu permintaan lagi, boleh tidak? Boleh? Ya, jadi saya itu pernah dibilang begini ya. Katanya Pak Suma itu katanya pengecut. Saya bilang pengecut gimana? Pak Suma itu berani loh. Mereka bilang kalau berani katanya buka masker. Ya, jadi boleh tidak di malam ini Pak Suma buka maskernya. Saya juga ingin lihat ini wajah daripada lawan saya ini kan. Janganlah, Ya Pastor. kenapa? Malu saya, malu. Malunya kenapa? Ini gigi di depan 3 nggak ada nongol. Oh, ya saya lihat dulu kalau begitu. Nggak usah lah, Kenapa? jangan aja. Nggak apa-apa. Yang Ya penting sudah itu terbuka sih ke dia. permintaan orang-orang katanya. Saya bilang, Pak Suma itu bukan penakut, dia itu ketua API loh. Ya saya bilang nanti lah kalau saya mau debat dengan dia, saya mau minta lah Pak Suma buka masker lah Pak Suma ya. Kalau boleh malam ini, sekali saja malam ini waktu debat dengan Pastor Dede Dula buka masker lah. Janganlah. Kalau penasaran lihat saya nanti bulan April itu film saya berjudul Oh, Doti film. akan tayang. Ya, Oh judulnya apa tuh? Doti. Doti. Oh Doti. Iya. Doti artinya apa? Doti itu semacam ilmu hitam atau pelet. Kalau di Jawa pelet. Oh berarti sama dengan di Manado bilang Doti juga ya? Iya. Itu kan orang Sulawesi punya ini. Iya bang, silakan. Jadi tidak bisa buka masker nih. Nanti aja lah. Matikan lampu baru buka buka masker. Jadi buat yang di bawah ini, yang di bawah ini jadi ya ini Pak Suma tidak bisa buka masker. Jadi yang kedua kalau memang ini tidak bisa saya hanya minta juga jangan gunakan aplikasi suara yang lain ya. Karena saya tidak menggunakan aplikasi suara nih. Seperti tertawa, tepuk tangan dan sebagainya. Boleh? Insya Allah. Oke. Ya. Ya. Jadi apa yang harus saya ketahui Fandi? Fandi ini tadi malam nongol di live saya pikir saya akan lawan dia, ternyata dia undang Suma, tapi tidak apa-apa. Saya happy saja malam ini. Baik, Oke, Pak Pastor. apa yang perlu saya ketahui? Pak Pastor boleh prolog 3 menit. Sampaikan konsep ketuhanan dalam Kristen. Kayak mana Tuhan Kristen? Anda mulai ngomong di situ mulai jalan waktu. Silakan Pak Berapa Pastor. menit? Berapa menit? Berapa menit? 3 menit Pak Pastor. Oke, terima kasih. Silakan. Ya.
begini ya. Jadi kemarin itu kan Fandi kan masuk di saya punya live. Kemudian mengundang saya untuk debat. Jadi saya pikir tadi malam itu saya akan melawan Fandi. Ya. ternyata Izin yang Pak saya Pastor, lawan- kalau bisa kalau ini kita mulai aja langsung. Ya, biar saya tidak- sementara ngomong ini, Fandi. Saya sementara ngomong. Jadi saya pikir saya melawan Fandi, tapi ternyata saya melawan Pak Suma ya. Dan tadi malam Fandi bilang, Pastor boleh tentukan tema apa saja. Maka saya mengangkat ya tema saya malam ini Yohanes 20 ayat 28. Jadi ini adalah pengakuan daripada Thomas tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya. Di mana Thomas ketika dia melihat Yesus, dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya. Dan ini merupakan salah satu bukti ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus di dalam Alkitab. Ini bukti ketuhanan yang dimiliki Yesus di dalam Alkitab. Karena ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," ini merupakan sebuah ungkapan penyembahan yang memang hanya boleh disampaikan kepada Allah, bukan kepada dia yang hanyalah seorang manusia. Ya. Jadi ceritanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, beberapa murid sudah melihat Yesus terlebih dahulu kan. Kemudian Thomas yang belum melihat Yesus diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas tidak percaya dengan itu. Ya, maka Thomas pun berkata, ya, sebelum saya memasukkan jari ke lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan percaya. Maka kemudian, ya, Yesus pun menampakkan diri. Di situ ada Thomas, dan ketika Thomas melihat Yesus, Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, saya pikir itu cukup, Fandi. Silakan. Silakan. Baik Pak Pastor, baik. Silakan Gurunda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita malam ini ya, Pak Pastor Dede, tema yang dipilih terkait dengan ketuhanan yang ada pada diri Yesus yang kemudian menjadikan saudara-saudara Kristen itu menuhankan Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tentu yang menjadi acuan kemudian adalah Yesusnya, bukan Thomasnya. Di dalam pengajaran Yesus kemudian, Yesus menitip beratkan terhadap penyembahan kepada Sang Ilahi, yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Abba atau Bapa dalam sebutan kita orang Indonesia. Di mana Yesus datang mengajak Bani Israel untuk mengenal bahwa satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sendiri itu hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal diperoleh itu ketika manusia itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, "Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Jadi yang harus diikuti di sini adalah Yesusnya, bukan Thomas. Dan ternyata saudara Kristen melalui paparan saudara kita pendeta Pastor Dede, ternyata Kristen menuhankan Yesus karena mengikut Thomas. Sedangkan Yesus yang menjadi acuan. "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku," bukan melalui Thomas. Jadi pada kesimpulannya kemudian Kristen dalam hal ini pendeta Pastor Dede pengikut Thomas. Yesusnya itu menyembah Bapa, sujud semalam-malaman, Matius 26 nomor 39 itu beribadah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa.
yang kemudian Yesus sebutkan dengan dialah satu-satunya kemudian Tuhan, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu kemudian terkait dengan ucapan yang berhubungan dengan kata kurios dan juga theos, sehingga Yesus itu disebut sebagai Tuhan oleh saudara pendeta kita ya, pastor kita, itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak tanda tanya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara Thomas mengatakan, ya Tuanku, ya Tuhanku, ya seketika Yesus menjadi Tuhan berdasarkan ucapan tersebut. Saya kira demikian sementara. Oke. Baik, silakan Pak Pastor ditanggapi. Ya. Jadi kalau Pak Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan hanya karena pengakuan Thomas, saya pikir ini adalah pernyataan yang terlalu gegabah ya. Kenapa? Karena bukan hanya Thomas yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kita membaca Alkitab, bahkan dalam kitab banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pengakuan ketuhanan daripada pengakuan ketuhanan akan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya lahir daripada mulut Thomas. Ya. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga didukung oleh para rasul. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kami menjadikan Yesus Tuhan hanya karena Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, saya pikir itu pernyataan yang terlalu gegabah. Dan saya tidak heran Anda mengatakan demikian, karena memang kebanyakan daripada orang-orang yang tidak memahami ketuhanan Kristus itu memiliki satu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk apa itu? Suka mencomot-comot ayat. Banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan itu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah apa yang diucapkan oleh Alkitab itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas itu tertulis dalam Alkitab, dan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bukan nanti menunggu daripada ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Saya pikir Anda itu akan memberikan bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh Thomas. Thomas berkata jelas, ya Tuhanku, ya Allahku. Di sana menggunakan kata kurios dan theos, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Coba Anda benar-benar memberikan kepada saya sebuah bantahan yang benar-benar ya dapat membantah ucapan yang disampaikan oleh Thomas. Ya. Dan saya berharap ini yang terjadi pada malam hari ini kan. Artinya ketika kita berbicara janganlah kita melebar kemana-mana. Artinya kita bicara Yohanes pasal 20 ayat 28 ini yang benar-benar di sana tertulis menyatakan ketuhanan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Karena muridnya sendiri yang bernama Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi ini ucapan yang benar-benar sebuah kalimat penyembahan yang disampaikan Yesus, yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Jadi saya pikir ketika Anda mengatakan bahwa itu hanya sekedar sebuah pengakuan daripada Thomas, Anda seharusnya membantah bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas itu salah. Dan ketika saya mendengar bantahan Anda, itu bukan sebuah bantahan yang dapat mematahkan ucapan penyembahan yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Suma. Iya. Baik, saudara, sebenarnya tadi saya menjelaskan itu sudah terbantahkan karena Anda mengangkat Yohanes 20 nomor 28 itu sebagai dasar pijakan Yesus itu Tuhan. Berarti lebih tinggi derajat pengakuan Thomas daripada pengakuan Yesus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengakuan Thomas. Saya mengenal Yesus sebagai utusan berdasarkan pengakuan Yesus. Kalau hanya dasar karena ya Tuhanku, ya Allahku, Anda juga tidak boleh kemudian mangkir dari pernyataan Matius 14 nomor 26. Coba Anda lihat situ. Ada ucapan murid-muridnya, pantasma. Dalam bahasa Yunani, pantasma artinya apa? Hantu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air,
Apa kata muridnya? Oh my God, this is fantasma, hantu. Kenapa Anda nggak menjadikan Yesus sebagai hantu? Bukankah itu ucapan yang sama? Muridnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Theosku. Anda katakan, oh dia Tuhan. Karena Thomas mengatakan, dia adalah Tuhan. Tapi ketika Yesus jalan di atas air, murid-muridnya kaget. Lantas muridnya mengatakan, fantasma, hantu, hantu, hantu. Kenapa Anda tidak mengimani dia sebagai hantu? Harus adil. Makanya saya katakan, ya terlalu berani Anda mengangkat tema ini dan terlalu ejakulasi dini, menuhankan manusia yang datang di tengah-tengah manusia Bani Israel, yang mengajarkan dirinya bahwa aku ini utusan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian seorang pastor Dede, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu, mukjizat itu, tanda-tanda itu, kekuatan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jelas itu kan? Yesus mengatakan kesaksiannya. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Tuhan. Kesaksian Thomas berdasarkan Yohanes 20:28, Thomas menyebut pada saat itu Tuhan. Kalau begitu, kenapa tidak menjadikan Matius 14:26 Yesus itu hantu? Fantasma. Murid-muridnya kaget. Lukas 24 nomor 36. Assalamualaikum, shalom alaihim. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu di data nomor 37. Kenapa tidak mengikuti? Kenapa tidak mengikuti irama? Sorry, sudah habis. Silakan. Oke, gini Pak Sumaya. Ya. Seharusnya Anda itu benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Anda dan tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tadi mengatakan bahwa saya mengakui lebih tinggi pengakuan Thomas daripada Yesus. Ketika Anda mengatakan hal ini berulang kali, berarti Anda tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini juga pelajaran buat setiap saudara-saudaraku yang beragama Islam. Jadi dengar ya buat saudara-saudaraku yang beragama Islam. Firman Tuhan itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Apa yang ditulis oleh para rasul itu juga adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya perlu menunggu ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Kenapa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu adalah firman Tuhan. Jadi saya tidak mengagungkan perkataan Thomas lebih daripada perkataan Yesus seperti yang Anda omongkan. Yang bagi saya itu cuma recehan-recehan yang tak berguna sama sekali. Ya. Bagi saya itu hal yang tidak berguna sama sekali karena memang demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Thomas itu ketika tertulis di dalam Alkitab itu bagian daripada firman Tuhan. Dan ngomong-ngomong soal hantu, ya, saya mau kasih tahu lah sama Pak Suma ya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut. Karena memang pada dasarnya seumur-umur mereka hidup, mereka belum pernah melihat ada manusia yang jalan di atas air. Nah, sebagai manusia normal, dalam pikiran mereka yang bisa jalan di atas air cuman hantu. Cuman hantu. Jadi wajar lah Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma mengatakan ejakulasi dini, saya pikir Anda harus memilih kata-kata yang baik. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Ya. Karena kita ini bukan hanya berteori dengan doktrin, tapi kita kan juga harus punya praktek hidup. Salah satu praktek hidup itu kan ucapan Pak Suma ya. Jadi janganlah gunakan kalimat-kalimat yang ya kata ejakulasi seperti itu tidak perlu kita gunakan ya. Jadi mereka lihat Yesus itu dan mereka teriak hantu karena mereka memang ya belum pernah melihat ada manusia yang bisa jalan di atas air. Jadi normal kalau bagi seorang manusia kemudian teriak itu hantu. Iya kan? Tetapi kemudian kan ketika Yesus mendekati mereka, Yesus berkata, tenang, ini aku. Karena mereka memang tidak mengenal Yesus. Makanya Petrus bilang apa? Kalau engkau benar adalah guruku,
suruh aku berjalan di atas air. Karena mereka memang tidak mengenal dia. Ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti itu, Pak Suma. Ya, jadi wajar lah. Ya, silakan. Oke. Jadi alasannya kemudian mengira mereka itu teriak hantu karena takut. Anda tahu proses Yohanes 20 itu sampai kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Anda tahu? Itu karena mereka juga takut. Murid-muridnya takut karena mereka mengira melihat hantu. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 36, nomor 37, nomor 38, 39, 40. Anda baca. Murid-muridnya takut, kaget, ketakutan sebab mengira melihat hantu. Makanya ada ucapannya pantasma. Ketakutan mereka menganggap kemudian bahwa ini hantu. Bukan dari poin takut atau tidak takutnya. Karena Thomas mencucukkan tangannya juga karena takut. Orang menyebutnya hantu juga karena takut. Sama-sama. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang tidak rasional berdasarkan data Bible itu sendiri. Pelajari dulu dong, kasus per kasus. Sama-sama takut. Thomas juga takut pada saat mencucukkan tangannya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Takut mereka. Bahkan tertulis dengan rapi di dalam Lukas 24. Nomor 36, 37 endingnya. Takut mereka. Jadi tak ada alasan kalau misalnya Anda menuhankan Yesus, karena Yesus dikatakan di situ dipanggil Tuhan, harusnya juga Anda menganggap Yesus hantu. Apa bedanya? Menyebutnya pantasma dengan menyebutnya kurios, ya sama-sama kaget, sama-sama takut. Tapi karena Kristen memang menyembah Yesus, maka kata kurios dan theos itulah yang Anda ambil. Kata pantasma Anda tolak, padahal sama-sama keadaannya. Ya inilah kewilang saudara, ya, bahwa Yesus itu dikira oleh muridnya hantu, sedangkan Anda mengira Thomas menganggapnya Tuhan. Orang Yahudi tidak ada pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus kalau dirinya itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Tolong Anda tunjukkan kepada saya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi hanya remah-remah, cocokologi, comot-comot data yang bisa dijadikan oleh Kristen mempertuhankan anak orang. Contoh sih Yohanes 20 nomor 28 ini. Ada nggak ucapan Yesus? Aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Ada. Ada. Itu yang lebih tahu Yesus adalah Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lah yang paling benar, bukan kesaksian Anda. Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Kalau teman-teman di bawah perhatikan narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu yang aneh di sana? Kenapa saya bilang narasi ini aneh? Jadi apa yang berusaha disampaikan oleh Suma di sini? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa yang dilihat murid-murid itu adalah hantu? Apakah itu yang berusaha Anda lakukan ketika kita mulai berdebat di malam hari ini? Apa yang berusaha Anda buktikan, Pak Suma? Ini agak lain nih. Kalau benar-benar Anda ingin membuktikan, ya, Anda ingin membangun narasi, apakah yang dilihat Tuhan atau hantu? Ya, tetapi kan tema yang saya angkat di malam ini bukan mereka melihat Tuhan atau hantu. Karena Pak Suma begini, Pak Suma, ya, saya jelasin kepada Anda bahwa ketika murid-murid lihat Yesus, contohnya mereka dihantam badai itu kan, mereka teriak hantu. Tapi apakah betul itu hantu? Apakah betul itu hantu? Yesus berkata, tenang, ini aku. Jadi waktu mereka teriak hantu, itu belum tentu hantu. Paham dah maksud saya? Agak lain memang nih, saya lihat ini narasi yang dibangun oleh Pak Suma ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau ikuti kemana Anda, tapi saya akan tetap kembali pada Yohanes 20 atau 8. Begitu pula ketika murid-murid melihat Yesus.
ketika Thomas lihat Yesus. Thomas itu saya ralat tadi yang Anda ucapkan itu salah. Thomas itu belum sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Karena waktu Yesus berkata, mari lihatlah, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tidak ada ayat di mana Thomas langsung memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Itu salah Pak Sumaya. Tapi tidak apa-apalah, karena itu kan kitab suci saya, bukan kitab suci Anda. Nah, apakah kemudian itu terbukti bahwa Yesus adalah hantu? Ini pemikiran yang bagaimana ini? Ya, tolong waktunya, saya mau lihat waktunya ya, agar saya bisa Fandi nyalakan waktunya. Jadi apakah kemudian itu membuktikan bahwa Yesus adalah hantu? Tidak ada murid-murid kemudian ketika lihat Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian mereka lari berserakan dan teriak, hantu! Lari, ada hantu! Enggak ada. Semua percaya dan mengatakan, ya khususnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi saya harap ketika Anda membangun sebuah narasi, Anda benar-benar memperhatikan baik apa yang Anda ucapkan, Pak Suma. Ya, karena dari tadi ketika saya mengangkat ayat ini, Anda tidak akan pernah, saya lihat Anda tidak pernah membantahnya. Maka Anda hanya mencoba membangun sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya berharap ketika Anda mendapat bagian, ya kali ini Anda benar-benar bisa menjawab atau membantah Yohanes pasal 20, ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya Kurios, ya Theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi Tuhan. manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan jangan Anda Anda so menggunakan hebat di sini tapi cuman jangan menipu. gunakan efek Yang saya suara. tanya, Kita sudah coba, janji coba, di coba. awal ya. Oke, Jangan maaf. gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di ya, data yang diurapi, 31? kenapa? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Matius, Yohanes 20, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali Saya mau catat Yesus. poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia. Manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Giliran saya ya. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya. Sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya.
Iya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20 ayat 28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan, itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20 ayat 28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya... Coba sangkal dulu Mesias. Mesias sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut Bukan, kamu kan? bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor saya. Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina, menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka masker. Makanya jangan buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nander. Sama semua kalian. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke depan. Izin Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita Kenapa? netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan TikTok mungkin aja, kami- TikTok aja, TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok tegur boleh. Bunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor, Ya Dede. karena kau bohong. Kau pembohong. Siapa yang bohong? Karena kau kamu kalah pembohong, debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat. toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Izin, Kamu izin. pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat, yang penting saya Kamu tidak bohong. kalah debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Nah, Yesus disebut hantu. Yesus disebut hantu. Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya semua. Yesus disebut hantu berarti dia Kamu hantu. kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Ya. Kamu Dia hantu gitu. kalah debat. Ayo, ya. Ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong Ya, aja. siapa Kamu Enggak. tidak Saya sopan sama sekali, ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Baik, Saya baik. sudah jelaskan Oke, Pak tadi. Pastor Dede. Coba Saya kau jelaskan jelaskan. tadi. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah Kenapa? selesai. Eh, Tapi kau mengatakan dia Tuhan. Saya katakan Katanya, dia "Ya Allah yang Tuhanku, menjelma jadi ya manusia, Tuhanku, bukan hanya ya sekadar Tuhanku." manusia, Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pandi? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kata Yesus. Aduh ini. Bukan kata Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yesus Yang mana yang harus dan apa dipercaya? yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka. nih? Mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang kamu mana wajah yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu semua. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan
yang menjelma menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana? kamu Coba jangan tinggal lari anda, dari Yesus. Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan kalah itu? Yesus pernah mengatakan Jadi itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Iya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Nah, Apa? ini. Apa yang kau jelaskan? Kamu hanya menipu. Ini. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Gurunda kamu Kau tidak hanya sopan nih. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu mulai lebih besar dari isi mulai otakmu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat, ujungnya menghina kamu Gigimu semua. lebih besar dari Kamu kalau otakmu. kalah debat, ujungnya Di situ menghina. kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa kunjungan. Memang kau anjing Ya. kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? Mulai. Nah, Demikian kau bawa Dikit junjunganku aja, Mas Pandi. kenapa? Kamu mulai. Dikit dia, kau bawa Pandi, dikit junjunganku dia. Gak ada kenapa kau gunanya anjing? di anjing ini satu nih. Dikit Kenapa dia. kau bawa junjungan kunjing? Setan. Dikit dia, biadab. dikit. Biadab. Dikit Dasar dia. penipu, pembohong. Siapa yang Biadab. mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesak napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 tuh. Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan, tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan ya Tuhanku, ya Tuanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia, sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam mau Kristen kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orangnya tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya, jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya, dibilangnya sudah keok berapa kali, masih juga nantang, gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 20:28. Gigimu sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Mending ku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Kau hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa Nabi Muhammad pula. Sebenarnya tadi itu Bang Yoma, dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer. Dia bisa bodoh berkelit. Iya, betul. Makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya, pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali aturannya. Dilarangnya Iya. aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pamer gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Nantang pula tuh. Thomas mengatakan kemudian kaget dia itu, kaget terkejut.
Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 ku baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air. Murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Wih, berarti dia hantu. Karena kau mengatakan, Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhan umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau enggak mau ikutin. Dibilang, oh enggak, kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopang. Maaf ya teman-teman. Jadi saya hadirkan keadaan ini supaya gimana dek? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya nah itu dia makanya. Itu yang saya katakan. Sama muridnya mengira hantu ya. Harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan? Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten itu masalahnya. Di YouTube aman kan ya teman-teman? Aman. Di tempat Jadi maksudnya. Theos itu sebenarnya yang menjadi manusia. Nggak apa-apa kalau Theos menjadi manusia. Artinya ada memang ajaran inkarnasi di luar ajaran para nabi. Ini kan pendeta ini sebenarnya mengajarkan ajaran pagan, tapi membungkus Islam. Ini yang harus diluruskan. Penipu gitu loh. Tadi sekiranya ini Bang Handi, ya. Sekiranya tadi dia itu tidak buka kamera, saya mau berpanjang-panjang. Saya akan arahkan dia untuk memahami bahwasanya yang dia sembah itu, yang Yesus itu manusia, tapi dia seketika jadi Tuhan ketika ada pengajaran yang muncul belakangan. Itu saya mau ke situ, tapi saya kan udah minta jangan buka. Tapi beliau persyaratkan terlalu banyak buka kamera. Kenapa saya ikuti maunya? Karena kalau tidak dia tidak mau di sini. Tadi sudah kabur katanya, udah datang tapi pergi lagi. Karena tahu saya. Itu Bang Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat sih mukanya muka panik sih. Ketika Bang Juma menunjukkan murid-murid mengatakan Yesus hantu itu, panik dia, sebenarnya udah kelabaan. Wah iya juga ya. Kan harusnya penilaiannya sama dong. Tapi gini Ahi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus ngaku Tuhan? Iya. Ini kalau orang otaknya nggak sengklek, ya kan, nggak akan mengatakan bahwa di ayat 28 Yesus itu ngaku Tuhan. Karena di ayat 17 Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhan punya Tuhan? Silakan Ahi. Ahi, saya sudah mengatakan Mesias itu apa? Dia balik, Mesias itu apa? Ya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Setelah ketahuan Mesias itu adalah anak manusia, apa jawabannya? Yesus itu kan dua natur. Jadi kita mau diskusi apa ini? Kita mau diskusi apa? Ketika Yesus keciduk manusia, apa katanya? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Gimana mau dihadapi penipu iblis kayak begitu? Ketika sudah terbukti Yesusnya bukan Tuhan, itu kan sisi kemanusiaannya. Dia kan punya sisi keilahian. Ketika tidak ada kemudian pengakuan Yesus, apa katanya? Ini catatan saya tadi ini. Apa dia bilangnya? Firman Tuhan bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus. Tengoklah. Jadi kayak mana kita mau hadapi orang penipu licik kayak begini?
Mana ucapan Yesus kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengucapkan kalau dia kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 13. Apa katanya? Kan ada di surah-surah Paulus. Kan ada di tempat lain. Kan bukan yang keluar dari mulut Yesus itu aja yang firman Tuhan. Semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan katanya. Jadi gimana mau dihadapi penipu kayak begini? Saya lihat ketika dia mengatakan yang sesi terakhirnya dia mengatakan apa? Itu kan sisi kemanusiaannya. Sudah, penipu ngapain dilayani? Habiskan waktu. Mending suruh dia pergi gurinda giginya supaya runcing sedikit. Tidak bisa dihadapi penipu licik kayak gitu, nggak bisa. Mending kita maki-maki aja dia supaya dia waras daripada dia kita layani baik-baik. Karena tidak ada jalan. Ya tidak ada jalan. Yesus berkata kesaksiannya itu kan dari sisi kemanusiaannya, nggak ada jalan. Ketika murid-muridnya mengatakan pantas mah hantu, mereka juga tidak mau. Dia juga mengatakan apakah di situ betul-betul hantu sampai muridnya lari-lari. Nah, sama saya tanya. Ketika Thomas mengatakan dia adalah Theos, apakah itu Theos betulan? Iya katanya, iya. Tapi dalam wujud manusia, gimana cerita? Itu adalah Theos, tapi dalam wujud manusia. Jadi kita mau hadapi orang ini pakai cara apa? Yang dimaki giginya kayak cangkul. Nggak ada edukasi, pembodohan semata. Ya, seperti itu teman-teman. Memang mereka diperintahkan licik seperti ular. Gimana? Iya itu dia makanya. Kalau kepentok larinya Yesus manusia, kepentok lagi larinya Yesus Tuhan, kepentok Ya, lagi begitu. diuber lagi larinya ke manusia, kayak gitu aja. Nah kayak gitu itu sama sekali nggak diajarkan di dalam kitabnya. Di mana Yesus itu dua natur? Yang ngajarin sopo? Apa alasannya? Kalau dikejar Tadi ke kutanya sana. itu Ahi tadi sudah kutanya itu Nah, mana apa? ucapan Yesus? Apa kata dia? Firman Tuhan itu bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus, tapi semua yang ada di Bible. Gimana ceritanya kalau udah kayak gitu? Pengakuan Yesus. Nggak ada. Pengakuan Yesus mana? Nggak ada. Ahi lihat tadi ketika dia begini pertama, begini. Ini dia, ini dia. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa yang saya tuntut ucapan Yesus. Apa dia katakan? Tidak semua firman itu keluar dari mulut Yesus, juga keluar seluruh Bible itu adalah firman Tuhan. Kan penipuan. Ingin ku tonjok giginya supaya biar lari masuk giginya tuh. Cuma kamu mulai stres, mulai gila. Penipu, pastormu itu penipu, pemimpin agama itu pembohong, penusta. Benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Tuh kata Quranku. Jadi setan punya penolong. Setan ingin menyesatkan manusia supaya setan ini punya kemudian kekuatan, maka setan berkongsi dengan orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia kepada Tuhan. Itulah pastormu tadi barusan. Yesus dianggap hantu, kenapa kalian nggak mengatakan Yesus itu hantu? Padahal murid-muridnya mengatakan pantas lah, Yesus hantu. Kenapa giliran murid-muridnya Thomas mengatakan Yesus Theos kalian imani, tapi giliran mengatakan hantu kalian tidak imani? Kenapa? Karena kalian Semua adalah mulai umat stres penipu. kamu, mulai gila kamu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting saya tidak menyembah hantu. Oke? Yang penting saya tidak menyembah hantu. Tapi sok tahu, sok pintar. Padahal kelihatan bodohmu. Semakin kamu banyak bicara, semakin bodoh kamu. Kalau saya bodoh saya jadi Kristen, Cak Ayu. Paham? Kalau saya bodoh saya jadi Kristen. Kenapa saya ditawarin duit? Kenapa saya tidak pindah? Kalau saya bodoh Baru pasti saya pindah. puluhan, kenapa? Siapa yang tulis? Penulis kitabmu saja tidak ada yang tahu baru. Oh gitu. Jelas baru masuk bahas kitab kita. Oh gitu. Oh mau bahas Al-Quran. Oh ilmumu apa? Bahas Al-Quran. Ilmumu apa? Ilmu gigi. Ilmumu apa bahasa kitab? Ilmumu apa? Kitabmu apa? Apa standar ilmu yang paling Semakin tinggi? banyak bicara Kutanya kamu semakin dulu. bodoh. Apa standar ilmu yang paling tinggi yang dikuasai oleh pastor? Nggak usah tanya itu. Nangis kan? Nangis. Kamu yang nangis. Kamu semakin Nangis. banyak bicara semakin bodoh. Saya lebih pandai dari pastormu.
Semakin Paham? stres. Gimana kabar kamu dengan logika? Logika lagi kau bawa. Udah turunin aja, nggak ada yang punya nih tadi yang bagus. Kau ke grill Nggak ke ada yang sana, punya, colok dah. pantatnya si gigi tadi itu. Ah. Kau colok pantatnya si gigi, habis itu jarimu kasih masuk di giginya. Coba ditanya Yesus, siapa yang kasih mati Yesus itu, Bang? Ya Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan Tuhannya Kristen. Siapa lagi? Itu pasti mereka nggak tahu itu, Bang, yang cabut nyawanya Yesus. Pasti Yesus dijawabnya, Bang. Nah, itulah gila, memang gila kan. Tengoklah tadi itu, bukannya saya tidak mau berdiskusi. Saya tadi seharian berdiskusi dengan Kristen yang sedikit punya intelektual. Dia bukan pastor, dia bukan pendeta, setahuku ya. Tapi berjalan sampai berjam-jam. Sekulayani. Ada pendeta, pastor, di sini buka kamera, pamer gigi, tak ada otak. Lebih besar giginya daripada isi kepala. Padahal sejatinya seorang pastor harus lebih besar semuanya skala ilmu dibandingkan giginya. Ini enggak, dia lebih menang di gigi. Bayangkan HP saya ini HP besar. Satu HP giginya aja satu biji. Itu mah dilayani. Kalau dia jemaat biasa, biasa mah. Ini pastor coy. Dituliskan pastor Dede. Tapi nipu. Saya nggak suka saya sama penipu. Makanya Islam mengajarkan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta itu sedang berjuang memperjuangkan ajaran setan. Saya tanya, ketika Thomas menyebut ya Tuhanku, ya Allah, apakah Yesus di situ berhenti manusia? Oh, bukan, tidak, tapi itu adalah kemanusiaannya. Tengoklah dia tuh, si setan itu tadi. Tengoklah. Apakah di situ betul-betul Tuhan atau dia manusia? Harusnya kalau dia itu bukan penyesat, saudara dengan setan, harusnya dia mengatakan apa? Ya itu manusia, bro. Kalau bukan setan. Tapi karena dia saudaranya setan, dia mengatakan apa? Oh itu manusia. Loh, Thomas mengatakan Tuhan, dia ternyata manusia. Nah, itulah hebatnya pastor si Dede. Kak Blampe, Kak Blama. Ada cuntilik, ada cundela. Saya memang keras sama pembohong, penipu kayak gitu ya. Apalagi pastor yang kayak si Dede, manusia gigi, siluman gigi dari gua hantu. Nggak usah kau diskusi, pastor. Kau ke gereja aja. Di sana aja tempatmu kau. Jemaat di sana bisa manggut-manggut di hadapan Bang Sumo, nggak mungkin. Nggak mungkin Bang Sumo aku kasih manggut, nggak mungkin. Ya. Dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 38, Yesus adalah Mesias, anak Theos. Mesias itu apa? Dia balik jawab, Mesias itu apa? Kan sudah nipu. Penipu, pembohong. Kalau jemaat biasa, nah enggak apa-apa. Berarti dia perlu edukasi. Ini pendeta loh, pastor. Tapi saya lihat tadi bukan pendeta, kelihatannya dia pendesa. Dia pendesa. Mendesa-desa giginya kayak ular kobra. Bukan, pendusta. Oh, pendusta. Maaf ya, Dede. Dede, keblampe, lagi mpe ulu, maaf ya. Kau belajar lagi. Kau jangan kejam cuma nipu-nipu jemaat. Belajar kau. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Jangan kau kesana kemari. PK. Kekurangan duit, bilang kau sama Dinda Pandi. Biar dibelikan apa gitu. Belikan sendal atau sikat gigi atau odol atau kawat pakar. Supaya sambung gigimu. Hilangkan itu titelmu itu. Kalau cuma mau bohong kau. Pembohong, penipu lah. Gimpe ulu. Lah benra ulu. Gempung lah gempung. Nantang-nantang diskusi, otak nggak ada. Udah kayak gitu nipu. Kau kalau jemaat biasa nggak apa-apa. Ini kau sudah pakai titel kayak gitu masih juga nipu. Habis nipu sombong. Pingin ku tonjok, sudah bodoh, nipu, sombong lagi. Jangan marah-marah Pak Zoma.
Saya nggak marah. Sabar Juma, jangan marah-marah. Saya memang sabar. Saking sabarnya saya layani Saya tahu manusia kau kucuk malu. tadi tuh, siluman ular Saya tahu ular kau malu, piton. kau kalah tadi. Jangan marah-marah, sabar. Ya saya kalah sama orang Saya tahu kau orang malu bodoh bahlul. tadi. Iya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Iya nggak Jangan apa-apa. marah-marah, Saya kalah nggak apa-apa, sabar. nggak masalah. Nggak peduli Saya tahu saya kau mau kalah mau kalah apa. tadi. Yang penting Iya. saya jijik sama pembohong, tapi dia tokoh agama, apalagi membohongi jemaatnya, apalagi tertulis datanya. Di Paham nggak? mana bohongnya? Di mana Sekarang saya tanya. bohongnya? Sekarang saya tanya samamu. Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Theosku, apakah Yesus di situ Theos atau manusia? Dia tuh Allah, Tuhan dan Allah. Shalom. Monyet. Faktanya Yesus mengakui Monyet kau itu bodoh. benar. Penipu kau. Yesus menerima Penipu pengakuan kau. itu. Pembohong kau. Ke neraka sudah kau. Manusia Yesus itu. Lagian ahi, kata yang Nggak dipakai benar lah itu kalian ini. kurios, bukan kurie. Kalau kurios, Ya, betul. Kurios. itu bukan orang yang di hadapannya. Tapi yang Kalau lain. kurie itu untuk orang yang di hadapannya. Kalau Nah, dia kurios mengatakan untuk apa? orang lain. Kurios. Kurios. Berarti bukan untuk Yesus. Kalau Bukan kurie kurie. berarti untuk kamu, orang kedua. Dengar dulu, jangan banyak omong ini. Dengar. Coba sekarang, Dan jangan sekarang orang sosok Kristen itu. tunjukkan di dalam Oh, harus Bible. harus. Ada Tanya si kata Pastor Gigi itu, kurios. Pastor Gigi. Ada kata kurios dipakai Bang Soma untuk itu orang di pas depannya. keluar Coba masker. carikan deh. Sering debat itu maskernya itu selalu dipakai. Kamu sendiri buka kamera Nah, nggak? kau open cam dulu kau. Kau open cam kau. Kau pakai kamera Saya atau pakai on- channel Dengan aja saya, kamu ayo. tutup sini. Saya on cam. Open cam Iya, kau. silakan. Ya, buka masker. Iya, kau Dia on cam saya- dulu. Besarin dia, host. Besarin. Gigi juga Oh, nggak? oke. Besarin. Wah, kumismu kayak ini, kumis kucing. Tidak. Udah lagi gini. Bro, sekarang adu argumentasi ilmu aja deh. Kamu Terus kalau mau diskusi, apa hebatnya hidungmu dengan bibirmu itu sampai kau buka? udah lah Banyuwa, jangan. Buka topik aja bro. Bro, kamu punya ilmu apa? Kamu menguasai ilmu apa? Di Ya sudah, kau sini gitu nggak aja. ada yang corona. Di sini nggak ada Menguasai yang ilmu corona. apa? Enggak ada yang Buka corona, masker sudah. tapi saya Kalau kau tak mau hebat. nanti mamamu Yang kau sesuai hebat nanti di situ. mamamu jatuh cinta sama aku gimana? Tahu kritik orang tapi tidak tahu diri ini. Biar orang itu bagaimana keluar. Kalau saya buka masker nanti emakmu sama binikmu Dewasa jatuh aja. cinta sama aku, gimana dong? Kalau sampai istrimu jatuh cinta sama aku gimana? Ngikutin arah begituan ah. Jatuh cinta. Tadi malam Saya dia tidak ini peduli. nangis lawan saya ini Agi. Biar- Karena saya bilang Tuhannya sama Dengar. tai sapi nggak ada bedanya, sama-sama penebus dosa aja. Dengar dulu Bang Sim. Dia sampai nangis itu. Jatuh. Dari nadanya nangis Ya, dia. kok bisa jadi Karena tidak. tuh Yesus disalib untuk menebus dosa, tai sapi dibakar untuk menebus dosa. Lalu apa bedanya saya bilang Yesus sama tai sapi? Cuman itu Oh, saja sampai yang kamu nangis tahu. dia. Cuman itu saja. Nah sekarang yang kamu tahu Serius? apa? Ayo debat sama saya. Yang kamu tahu apa? bahas Alkitab orang tapi tidak tahu diri kalau Merepet doang, cuma merepet ternyata. Ayolah, angkat tema apa? Tema Saudara, apa? Mesias itu apa? pasti ini Saudara, Mesias itu apa? Sekitar Anda pasti ini tidak ada yang suka karena sifat itu kayak anak kecil. Mesias itu apa, Bang? Mesias. Belum pernah menginjili umatmu di situ. Mesias itu Hanya apa? Bang? sosok apa Udah turunin, Ambil nggak Alkitab bisa orang. debat ya. Terjemahan. Udah, turunin. Entah apa-apa nih. Nah ini Firak, Kristen dia ini. Halo Firak. Firak. Teman-teman di YouTube, thank you ya. Firak. Semakin Sampai Saya tadi malam itu Iya, suaranya Pak De. bergetar-getar itu. Pak Banyuma, semakin pastor orang itu semakin stres. Saya baru berteman seorang pastor.
Pastor itu dididik supaya tidak punya istri. Jadi memang stres orang-orang begitu. Tidak boleh menyentuh perempuan. Oh, iya, Ini loh pastor loh yang ngomong. Iya, maafkan aku Pastor Gigi, maaf ya. Stres itu karena udah tua nggak pernah terlampiaskan. Itu intinya di sana. Dididik Ya, untuk itu Samuel. memang. Samuel Kristen Samuel. Semakin tinggi ilmu pastor itu semakin tinggi cara ngeles kiri kanannya begitu karena memang diajarkan untuk itu. Makanya kalau Banjuma nanya apa itu Mesias, dia nggak mau menjawab karena kalau dia bilang Mesias itu manusia, nanti kena bahwa Tuhannya manusia, nggak mau ke sana dia. Astagfirullah. Gitu. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmu ngelesnya. Begitu. Jadi musuh sebenarnya dia itu adalah musuh Bible-nya sendiri, bukan Banyuma musuhnya. Bible-nya sendiri yang menjadi musuh. Oke. Tuh. Benar juga ini kata teman kita di YouTube, semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Karena tidak ada lagi yang makan, berkurang makan. Ini di YouTube ini. Betul juga itu. Iya. Waduh. Semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Petani kasihan katanya. Teman-teman di YouTube ini luar biasa ini. Masya Allah. Antum semua luar biasa yang ada di YouTube. Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pakai timer. Kenapa? Pasti dia tidak akan Kesempatan pernah menjawab topik substansi. Dia selalu ilmu ngeles gitu loh. Gitu. Kalau mau tiktokan aja. Tiktokan tapi teratur, sopan gitu. Tapi kalau tiktokan, kelar dia. Kelar gitu. Mingkem kaku. Nggak bisa mingkem dia Bang Handi. Ada aja Bang Handi ini. Mingkem tapi kaku gitu. Karena bisa Bang Oh nyangkut. iya juga sih. Iya juga ya. Ini Itu ada Bang Lala. Siapa Bang? Siapa? Yang naik gitu Bang Andi. Kristen itu dia. Bang Lalahia, selamat malam. Kalau mau bertanya silakan saja bertanya. Di sini room edukasi. Yang paling basic adalah mengajari Anda perbedaan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu lu pelajari deh. Hanya orang-orang yang akalnya mati tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Banyak orang yang akalnya mati memaksakan manusia ini adalah Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Ya tadi pastor ini memaksakan manusia Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Gimana, Theos? teman-teman? Bagaimana Theos inkarnasi menjadi manusia? Theosnya diganti pula menjadi kata Allah. Allah menjadi manusia. Pengen muntah rasanya mendengar itu. Sembahan umat Islam diambil dijadiin manusia. Pantas Bang. Dibilang hantu katanya Bang Handi. Kalau Thomas